Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Kita masuk hadis yang ke-8, Al-Hadisus Samin. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan sampaikan dua hadis, yaitu hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9. Hadisnya kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati, akhrajahu Muslim. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna bainar rajuli, sesungguhnya batas antara seseorang, wa bainas syirki, dan kesyirikan, wal kufri, serta kekafiran, tarkas sholah, adalah meninggalkan sholat. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini berkisah atau menegaskan bahwa batas seseorang itu bisa menjadi kafir, menjadi syirik, artinya keluar dari Islam, adalah meninggalkan sholat. Jadi seseorang yang sudah meninggalkan sholat itu telah dinyatakan kafir. Berarti judulnya adalah, dilihat irsyadat nomor 2 itu, wujubul mukhafadoti ala sholatil mafrudoti, wajibnya menjaga pelaksanaan sholat wajib. Judulnya itu wujubul mukhafadoti ala sholatil mafrudoti. Lalu kita bacakan irsyadat, tidak ada ma'ani kalimat. Irsyadatun fi maudu'il hadis, petunjuk-petunjuk yang ada dalam tema hadis ini. Yang pertama, asyirku awil kufru akhtarud dunubi alal abdi li'annahu la yughfaru li sahibihi illam yatub minhu wa huwa khalidun mukhalladun finnari walidha yajibu ayyahdurahul muslimu ayyahdurahul muslima li'alla yaqa'a fihi. Artinya kesyirikan dan kekafiran itu adalah dosa-dosa yang paling berbahaya bagi seorang hamba. Li'annahu, karena pelakunya tidak akan diampuni illam yatub, jika tidak bertaubat. Wahwa, dan pelakunya itu khalidun mukhalladun, kekal finnari, di dalam neraka. Walida, oleh sebab itu, yajibu ayyahdurahul muslim, wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati darinya. Wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati
hati darinya li'alla yaqa'afih, agar tidak terjerumus terhadap kekafiran ataupun kesyirikan. Ya. Jadi yang pertama dijelaskan bahwa kafir dan kesyirikan itu dosa yang paling berbahaya, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali ia bertobat. Dan dosa dari kekufuran dan kesyirikan itu adalah kekal, atau balasannya adalah kekal di dalam neraka. Oleh sebab itu seorang muslim harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, wujubul muhafadati 'ala sholatil mafrudati bi awqatiha wa arkaniha wa syurutiha. Wajib menjaga pelaksanaan sholat fardu, baik itu waktu-waktunya, rukun-rukunnya, dan juga syarat-syaratnya. Dijaga waktunya, juga dilaksanakan di dalam waktu pelaksanaan sholat, tidak di luar waktu, tidak terlambat. Nah, kemudian rukunnya juga dipenuhi, syarat-syaratnya juga harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, tarkus sholatil mafrudoti amrun khatirun wa jurmun kabirun yuqa'u sahibuhu fil kufri wal ayadu billahi. Meninggalkan sholat fardu itu perkara yang berbahaya, amrun khatir, perkara yang berbahaya, wa jurmun kabir, dan kejahatan yang besar. Jurmun itu dari kata-kata jarimah, kejahatan yang besar yang menjerumuskan pelakunya di dalam kekufuran, di dalam kekafiran, wal a'yadu billah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Nah, itu di antara irsadat yang kita sampaikan, cukup 3 saja. Irsadat dari hadis ke-8 tentang wajibnya menjaga pelaksanaan sholat fardu. Kemudian kita masuk hadis yang ke-9. Al-hadisut tasi'. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaqi faqala mala Allahu kuburahum wa buyutahum naran kama saghaluna an sholatil wusta hatta ghabatis syamsu wa hiya sholatul asri. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ay muttafaqun alaih. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaqi, pada waktu perang Khandaq. Faqala, maka beliau bersabda, mala Allahu kuburahum, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka, wa buyutahum, dan rumah-rumah mereka, naron, dengan api neraka. Kama saghaluna, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita atau melalaikan kita, an sholatil wusta, dari sholat al-wusta, hatta ghabatis syam, sehingga terbenam matahari, wahia, yaitu sholatul asri, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang terjadi pada perang Khandaq atau asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis. Ini adalah terjadi pada saat perang Khandaq.
Jadi ketika menjelang waktu asar pada siang hari itu Rasulullah sedang berperang atau menghadapi orang-orang kafir dalam perang Khandaq. Sampai terbenam matahari belum sempat melaksanakan sholat asar, sehingga Rasulullah mendoakan agar kuburan orang-orang yang kafir itu dan juga rumah-rumahnya dipenuhi dengan api neraka. Kemudian ma'ani kalimat yaumal khandaki yaumul khandaki ghazwatul khandaki wa tusamma ghazwatu apa? Perang Khandaq itu juga dinamakan perang Al-Ahzab. Nah, tulisannya gimana? Lihat surat Al-Ahzab itu. Jadi perang Khandaq juga dinamakan dengan perang Ahzab. Waqad waqa'at fis sanatil khamisati minal hijrati. Dan perang Khandaq itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah. Nah, perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 setelah Nabi hijrah ke Madinah. Irsyadat siddatu inayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bis salati khaisu da'a ala haula'il qaumi bin nari litusabbi bihim bi isghalihi huwa wa ashabuhu an salatil asri. Besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap sholat. Haitsu da'a, di mana beliau mendoakan terhadap orang-orang dengan api neraka. Litusabbibahum, disebabkan mereka itu telah menyibukkan beliau dan para sahabat dari pelaksanaan sholat asar. Nah, Rasulullah sangat memperhatikan kewajiban untuk melaksanakan sholat, sehingga beliau sampai mendoakan orang-orang yang menyibukkan beliau itu dari meninggalkan sholat asar itu agar diadab dengan api neraka. Yang kedua, yajibu 'alal muslimi ayyuhafidhu 'ala ada'is sholati fi waqtiha. Wajib bagi seorang muslim untuk menjaga pelaksanaan sholat di dalam waktunya atau tepat pada waktunya. Nah, ini bisa juga dijadikan judulnya. Yuhafidhu al-mukhafadatu 'ala ada'is sholah. Menjaga pelaksanaan sholat. Judul hadis ke-9. Idza khasala, yang ketiga, idza khasala lil muslimi sababun tariun kal nisyani awin naumi awil ighma'i awil marodi wafatahu waqtas sholati fa alaihi ayyusalliha khina yadkuruha fauron. Apabila seorang muslim itu mendapati satu sebab, khasola mendapati sababun toriun, satu sebab, satu alasan, satu illat, satu illah. Kal nisyan, seperti lupa, awin naum atau tidur, awil ighma atau pingsan, awil marot atau sakit, wafatahu waktas sholah, sehingga terluput, tertinggal dari waktu sholat, fa'alaihi, maka hendaknya ia ayusalliha, hendaknya ia bersegera mengerjakan sholat, khinayat huruha, ketika dia ingat, fauran, secara langsung. Apabila kita lupa atau mungkin tertidur atau mungkin pingsan atau sakit, nah,
Nah, itu sampai tertinggal atau terluput waktu sholat. Nah, ketika ingat, ketika sudah sadar dari pingsan, ketika sudah tidak sakit, ketika sudah bangun dari tidur, segera melaksanakan sholat meskipun di luar waktu. Jadi seumpama kita ketiduran pada asar sampai isya maghrib belum dilaksanakan, atau mungkin tidur jam 2 sampai maghrib belum melaksanakan sholat asar, segera setelah bangun itu melaksanakan sholat asar, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini, hadis ke-8 dan 9. Semoga bermanfaat. Jangan lupa disetorkan hafalannya hadis ke-8 dan 9. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.